Halo sahabat semua, berjumpa lagi bersama channel Raden Agustani. Untuk video kali ini kita akan berbagi salah satu cara untuk membuat pupuk kompos ya. Di sini kita menggunakan bahan baku dari kotoran kambing dan juga ada dari batang pisang, kulit pisang, bekatul, sekam, arang sekam, dan ini ada E4 dan juga molase ya. Nah, dimana kita menggunakan kulit pisang. Kenapa kita menggunakan kulit pisang? Karena dari kulit pisang banyak mengandung unsur-unsur untuk fase pembungaan atau pembuahan ya. Jadi unsur P dan juga kaliumnya juga lumayan tinggi. Nah, kita juga menambahkan batang pisang atau batang gedebok pisang ya. Ini juga mengandung unsur fosfor dan juga kalium yang sangat bermanfaat buat tanaman. Nah, ini adalah sekam ya, sekam yang sudah lama, yang sudah tercampur juga dengan arang sekam. Nah, dimana semua bahan nanti kita akan campurkan dan kita gunakan untuk pengomposan. Nah, ini adalah kotoran kambing ya. Ini tadi sebanyak 6 sak ya, kotoran kambing 6 sak, kulit pisang 2 sak, dan bahan-bahan yang lainnya. Nah, tadi ini adalah E4 yang kita gunakan sebagai bakteri pengurai. Ini E4 warna kuning ya, ini untuk pertanian. Dan kita juga menggunakan molase, tetes tebu, gunanya untuk mengaktifkan bakteri atau sebagai makanan dari bakteri tersebut. Oke, selanjutnya kita juga menggunakan air cucian beras ya. Ini sebanyak 2 ember. Air cucian beras atau bekas dari cucian beras itu juga mengandung unsur-unsur yang berguna untuk tanaman. Di antara juga ada karbohidrat, pati, dan juga yang lainnya. Oke, selanjutnya ini kita campurkan dulu dari E4 dan juga molase. Tujuannya supaya dari E4 atau mikroorganisme ini terbangun dari tidurnya ya. Ini supaya aktif kita campurkan. Nah, ini tetes tebu juga berfungsi sebagai makanan dari bakteri E4. Dan juga tadi ada bekatul atau dedak juga berfungsi sebagai makanan dari bakteri tersebut supaya bisa untuk mengurai bahan-bahan pupuk kita. Nah, selain itu dedak juga berfungsi sebagai tambahan karena dalam dedak juga banyak mengandung unsur-unsur dari karbohidrat maupun vitamin-vitamin yang nantinya juga berguna untuk tanaman kita. Oke, ini kita aduk-aduk. Ya, selanjutnya kita akan campurkan pada air cucian beras. Ini sebanyak 2 ember ya. Kita kumpulkan dari beberapa hari. Kebetulan saat ada acara itu kan banyak sekali, jadi jangan kita buang, bisa kita gunakan untuk membuat pupuk kompos. Oh iya, kita akan membuat pupuk organik padat ya, jadi bukan cair ya. Ini pengomposan. Nah, ini bahan-bahan kita campur semua. Dimana kandungan dari kotoran kambing itu juga banyak mengandung unsur-unsur. Di antara juga tinggi nitrogen, jadi kita campurkan juga dengan dedak, arang, dan juga kulit pisang ya. Karena seperti info yang kita baca-baca, dari kulit pisang itu banyak mengandung unsur fosfor dan juga kalium ya. Dan juga batang pisang juga mengandung unsur fosfor atau fosfat dan juga kalium, di mana unsur-unsur tersebut berguna saat tanaman memasuki masa pembuahan dan juga untuk memperkuat perakaran. Oke, setelah bahan-bahan kita campur secara merata, kita buat melebar seperti ini. Tujuannya nanti supaya saat kita pemberian mikroorganisme nanti secara merata ya. Nah, di sini saya menggunakan alat spray untuk mencampurkan mikroorganisme atau E4 tadi ya, supaya merata.
Mungkin kalau teman-teman nggak ada juga bisa kita siratkan secara langsung dari ember ataupun juga menggunakan gembor. Nah, setelah pemberian yang pertama ini kita aduk lagi. Nanti akan kita campur-campur beberapa kali ya sampai kita capek. Supaya tujuannya nanti pemberian cairan mikroorganisme itu bisa secara merata. Jadi tidak hanya yang bagian atas saja. Nah, ini kita campurkan, yaitu kelihatan dedaknya, karena dedak juga berfungsi sebagai makanan mikroorganisme dan juga pemberi tambahan nutrisi buat tanaman kita. Nah, ini kita campurkan lagi larutan dari bakteri E4 tadi ya. Nah, bagaimana bisa mendapat bahan-bahan sebanyak itu, Bang? Nah, jadi kalau kulit pisang tadi itu kita beli ya. Satu saknya kemarin itu 10.000, kita beli 2 sak. Dan juga dari cairan air cucian beras itu kita ngumpulin beberapa hari karena kebetulan saat ada acara di rumah itu kan banyak ya ibu-ibu saat memasak. Jadi bisa kita gunakan untuk campuran dari pupuk kompos ini, karena dari kandungan pupuk-pupuk bahan-bahan kita tersebut sudah tidak diragukan lagi dari kandungannya yang sangat berguna saat pembungaan. Nah, selanjutnya ini perlu kita ulang sampai ketiga kalinya ya. Nah, mungkin perlu cara seperti ini supaya bagian bawah juga terbasahi secara merata ya. Jadi basahnya itu bagaimana ya? Enggak, saat kita genggam dia tidak mengeluarkan air. Jadi enggak terlalu basah kuyup. Kita kira-kira saja supaya basah secara merata dan tidak terlalu basah. Ya, kita aduk-aduk sampai capek ya, karena saat kita membuat bahan organik memang kita butuhkan tenaga yang lumayan ya, karena untuk lebih sehat kita harus membutuhkan perjuangan ya. Ini sambil kita injak-injak supaya lebih padat ya, jadi tidak ada rongga-rongga. Ini perlu kita injak-injak seperti ini. Nanti tinggal kita tutup dan kita diamkan, kita tutup antara 30 hari atau 1 bulan ya. Jadi tujuannya adalah supaya gulma-gulma atau biji-bijian akan mati saat proses fermentasi. Teman-teman semua, ini pupuk kompos kita kemarin sudah kita buka ya. Ini setelah 25 hari fermentasi ini kita buka. Ini kemarin kehujanan juga masih kelihatan basah. Ini perlu kita anginkan selama kurang lebih 1 minggu. Coba teman-teman lihat, ini untuk kotoran kambingnya sebagian masih butiran-butiran karena emang susah kalau dijadikan hancur, biasanya perlu diselap ya. Nah, ini kelihatan rembutan di sebelahnya ya juga mulai menghijau terkena pupuk kita. Oke, ini tinggal kita angin-anginkan, kita ratakan kurang lebih 1 minggu sebelum kita aplikasikan